Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleha dari Akuntansi Syariah 3B. Saya di sini ingin sedikit memaparkan materi tentang pengertian data dalam statistik. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang mempunyai arti pemberian atau penyajian. Secara definitif, dapat diartikan sebagai kumpulan angka, fakta, fenomena, atau keadaan yang merupakan hasil pengamatan, pengukuran, atau pencacahan terhadap karakteristik atau sifat dari objek, yang dapat berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan lainnya sifat yang sama. Dalam statistik ada dua sumber. Menurut sumber yang pertama, data eksternal dan data eksternal. Data internal dan data eksternal. Data internal yakni bagi menjadi dua bagian, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal tersendiri itu data yang didapat dari dalam perusahaan atau organisasi di mana riset dilakukan. Sebagai contoh adalah data keadaan produksi pabrik. Data eksternal, data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Data eksternal itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau orang memakai data tersebut. Data ini diperoleh dari hasil wawancara atau kuesioner. Data sekunder, data primer yang diproduksi dari pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan. Sebagai contoh adalah data nilai siswa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dona, NIM-nya yaitu 1908205052. Saya akan melanjutkan materi data dalam statistik menurut sifatnya. Data terbagi atas dua golongan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja. Termasuk dalam klasifikasi data tipe ini adalah data yang berskala ukur nominal dan ordinal. Sebagai contoh adalah data kepuasan pelanggan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Termasuk dalam klasifikasi data tipe ini adalah data yang berskala ukur interval dan rasio. Sebagai contoh, data kuantitatif adalah data tinggi badan siswa, misalnya 130 cm, 135 cm, 140 cm, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ali Ganesad. Saya akan menjelaskan macam-macam jenis data. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Contoh, jumlah siswa kelas 9 SMP Tunas Harapan sebanyak 650 siswa. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik dengan skala yang sudah diketahui. Yang kedua data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Kedua, data kualitatif, yaitu yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contoh, selain ramah, Andri juga pintar. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantifikasi agar dapat diproses. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk kategori. Data kualitatif dapat dibedakan menjadi yang pertama data nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Sebagai contoh, industri Indonesia oleh Biro Pusat Statistik digolongkan menjadi industri rumah tangga dengan tenaga jumlah kerjanya 1-4 orang yang diberi kategori 1. Ke industri kecil dengan jumlah tenaga 5-19 orang yang diberi kategori 2. Industri menengah
dengan jumlah tenaga kerja 20-100 orang yang diberi kategori 3 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan data statistik. Statistik berdasarkan cara penggolongan data terbagi atas: 1. Statistik deskriptif, statistik deduktif, yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsi atau memberi gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang kedua, statistik analitik atau inferensial statistik indukatif, mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Statistik berdasarkan bentuk parameter terbagi atas: statistik parametrik, yaitu berhubungan dengan inferensiasi statistik yang membahas parameter-parameter populasi seperti rata-rata, proporsi, dan lain-lain. Dengan ciri-ciri parametrik adalah jenis data interval atau rasio serta distribusi data populasi. Yang kedua, statistik non-parametrik, inferensi statistik yang tidak membahas parameter populasi dengan ciri adalah data nominal atau ordinal serta distribusi data populasi yang tidak diketahui atau bisa disebut tidak normal. Statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya terbagi atas, yaitu statistik sosial, pendidikan, ekonomi, perusahaan, pertanian, dan kesehatan. Data statistik merupakan keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal yang bisa berbentuk kategori, misalnya rusak, baik, cerah, berhasil, ataupun bilangan. Ciri-ciri data: 1. Berbentuk angka atau simbol angka, tidak berbentuk kalimat. 2. Tersusun teratur, beraturan sesuai dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah hukum, rumus, dan dalil-dalil tertentu. Yang ketiga, agregat, seluruh kumpulan nilai-nilai pengukuran yang merupakan suatu kesatuan dan setiap nilai pengukuran hanya mempunyai arti sebagai bagian dari keseluruhan tersebut. Penggolongan data statistik yaitu data diskrit, data enumeration, misalnya contohnya jumlah rumah 34 rumah, jumlah penduduk 3.657 jiwa, jumlah mobil 29 mobil, jumlah meja 56 meja, dan sebagainya. Pada perhitungan dimungkinkan ada desimal, namun kesimpulan akhir merupakan angka tanpa desimal. Pembulatan selalu naik berapapun angka di belakang koma. Yang kedua, data kontinu, data measurement, kumpulan angka-angka yang masih dimungkinkan memiliki bilangan desimal atau pecahan di antara dua bilangan bulatnya baik tak per hingga, biasanya didapatkan dari proses pengukuran. Contohnya, tinggi badan 175,5 cm, berat badan 67,75 kg, jarak 10,7 km, kecepatan 23 meter per detik, temperatur 370 Celcius, volume 35,2 liter, dan lain-lain. Presentasi kelompok dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.